Saya janji, saya nggak akan nyakitin orang lagi. Saya nggak akan nyakitin orang lagi. Karena saya juga udah capek. Semarah atau sedendam apapun, Mbak. Terus janji nggak boleh kayak gini lagi, Mbak. Akan berbalik ke Mbak sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir buat Indah, Ron? Mbak Indah, sekarang saatnya bukan bermain play victim, menjadi pura-pura jadi korban. Sekarang saatnya kamu cari kerjaan yang oke lah dan kehidupan yang lebih baik. Nggak usah drama-drama seperti itu. Saya tahu kok orang yang drama, saya tahu juga orang yang beneran. Sekarang udah titik poin di mana kamu harus hidup benar-benar, dan saya minta kalau bisa kamu minta maaf kepada semua orang-orang yang telah kamu sakitin melalui keluarganya, by text atau didatengin. Sebaiknya datang langsung. Sebaiknya datang langsung. Didatengin mau nggak mau, lu diusir atau enggak, lu datang terus setiap hari. Iya, saya akan minta maaf ke teman saya, ke tante saya. Ya. Maafnya sebesar-besarnya karena Ya. ya dendam saya yang berlebihan, sakit hati saya yang berlebihan, yang buat mereka celaka. Ya, Saya baik. akan minta maaf dan saya akan datang ke rumah. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Indah. Selamat malam. Terima kasih. Setelah gelap hati dan ditutupnya kebaikan, kini dirinya dipenuhi rasa sesal yang amat dalam karena perbuatannya yang mencelakai orang lain. Roy, kamu percaya Indah akan melakukan seperti yang kamu bilang, datang ke rumah yang menjadi korban, minta maaf dan lain-lain? Saya tampaknya masih setengah-setengah percaya sama Indah ya. Apakah dia akan melakukan itu atau tidak? Tapi yang jelas di rumah, di lokasi tempat Indah masih banyak semacam kayak ritual-ritualan yang aneh-aneh gitu. Oh, masih ada benda-benda lagi yang aneh kayak gitu. Iya. Perlu ada penelusuran nggak? Tampaknya perlu ada penelusuran dan rekan kita Frisley akan menelusuri lokasi Indah. Baik, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Indah. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah Mbak Indah. Ini aku langsung masuk aja. Permisi, Mbak Indah. Permisi, Mbak. Iya. Silakan Kak masuk. Mbak Indah, saya pakein masker dulu ya sama clip-on. Kak Sri, Ya. aku minta tolong pakein masker sama clip-onnya ya. Oke. Ya Mbak Indah, jujur sih ya Mbak, dari awal tadi masuk ke sini, kok aku kaget karena pas tadi ngelihat Mbak Indah ngintip, aku nggak ngelihat Mbak Indah. Tapi aku malah ngelihat sosok kuntilanak yang sekarang ada di belakang sana. Iya Kak, jadi selama ini aku selalu diganggu terus sama kuntilanak itu. Diganggu sama sosok kuntilanak? Iya Kak, dia selalu ganggu aku terus. Dari apa yang saya lihat, Mbak Indah selalu gelisah pada saat tidur karena adanya gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Akibat dari gangguan tersebut, membuat kondisi psikis Mbak Indah semakin hari semakin memburuk.
Ya Mbak Indah, datangnya saya ke sini mau ngebantuin Mbak Indah kok. Iya, terima kasih ya Kak udah nyempetin waktu buat datang ke rumah aku. Iya Mbak. Tapi Mbak, saya kok ngerasa ada benda atau suatu energi yang besar. Aku belum tahu juga ini pemirsa mengarah kemana. Karena aku cuma ngelihat sosok kuntilanak tadi yang dari tadi tuh ngegangguin coba untuk komunikasi, tapi setengah-setengah, dan dia tuh kayak ngasih tahu Mbak Indah ini ada yang ngirim. Iya, jadi biasanya aku selalu melakukan puasa mati geni. Puasa mati geni? Iya, di Kak. ruangan? Di suatu ruangan agar ritual aku berhasil. Oh, oke. Saya boleh tahu ruangannya di mana? Boleh Kak, di sebelah sini. Kayak ruangannya dijaga banget ya. Iya, hanya saya yang masuk. Oke. Mbak, maaf. Ini kok ada lilin ya? Iya. Setiap saya puasa mati geni di sini, hanya satu lilin ini yang menemani saya di ruangan ini. Oh, jadi Mbak Indah sendiri dan sama lilin ini? Oke. Pemirsa, sekedar informasi untuk kalian yang belum tahu apa itu puasa mati geni. Jadi puasa mati geni itu adalah puasa untuk menaikkan suhu tubuh manusia menjadi lebih panas dan setara dengan iblis, agar bisa melakukan santet itu. Jadi secara nggak langsung orang yang melakukan puasa mati geni itu dia yang menyatukan dirinya dengan iblis. Mbak Indah tuh ngelakuin santetnya sendiri atau gimana? Iya Kak. Oke, pemirsa, jadi Mbak Indah ini melakukan santet itu sendiri dan dia berpuasa di sini. Sebenarnya ngelakuin santet sendiri aja itu udah salah, karena melakukan santet itu membutuhkan syarat-syarat. Ada beberapa syarat yang harus benar-benar dipenuhi. Dan yang aku lihat kalau misalnya secara tubuhnya Mbak Indah ini kayak belum mencukupi syaratnya, jadi belum dilakukan sepenuhnya. Makanya ada gangguan dari banyak makhluk yang dari tadi kayak mereka tuh mencari rumah. Mbak, Iya Kak, jadi selama ini aku diganggu terus makhluk-makhluk itu. Aku udah capek Kak, aku pengen dibersihin. Iya. Aku bantu untuk netralin ya Mbak. Kak, aku minta tolong ambilin lada boleh? Lada? Mbak Indah, aku minta Mbak Indah untuk fokus ya. Mbak Indah untuk fokus, meremin matanya, yakin kalau setelah ini nggak akan ada apapun yang ngeganggu lagi ya. Kenapa itu? Kejar! Ya ampun, ini Mbak Indah sadar. Mbak Indah. Pemirsa, ternyata ruangan ini merupakan tempat ritual yang dimaksud sama Mbak Indah. Dia melakukan ritual santet itu di sini. Aku juga ngerasa kalau di sini bener-bener nggak enak, tapi kenapa malah dia larinya ke sini? Mbak kenapa lari ke sini? Tadi aku ngerasa kuntilanak itu kakak, dia natap aku Kak. Dia serem banget. Oke. Pemirsa, jadi sebenarnya nggak ada si kuntilanak itu, tapi dia mengganggu pemikirannya Mbak Indah. Jadi Mbak Indah kayak halusinasinya kalau kita ini datang buat nyerang dia. Mbak, ini aku Frisly, aku bakalan bantuin Mbak Indah. Oke? Yang penting Mbak Indah ngelawan semuanya. Kalau ngerasa ada yang ngegangguin apa sosok itu nyamperin Mbak Indah, dilawan aja, ya. Dan untuk ini, pemirsa, ini udah nggak bener banget sih. Ini alat ritualnya bisa dilihat. Ini kayak emang udah nggak digunakan lagi. Jadi makhluk-makhluk banyak yang datang ke sini berharap ini bisa menjadi tempat dia. Mbak Indah, ini deh. Mbak Indah aku netralin. Terus ini ruangan ini juga aku netralin. Dan semua barang-barang ini aku sita ya. Iya Kak. Aku netralin Mbak Indah dulu. Kak, aku minta tolong lada yang tadi. Aku mau bersih. Oke.
Fokus ya Mbak Indah, fokus. Fokus, dilawan. Udah ya. Kak Sri, aku minta tolong ambilin aku garam boleh? Ini nggak enak banget sih. Makasih, Ini Kak. udah? Iya udah Kak. Mbak Indah, boleh berdiri samping aku. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Sampai di ruangan ini, aku malah ngerasa sosok kuntilanak itu nggak ada di sekitar kita. Sedangkan dari tadi yang ngeganggu Mbak Indah itu sosok itu. Dan aku ngerasa kayaknya bukan cuma ruangan ini deh. Ada tempat lainnya nggak sih Mbak? Ada, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi ada tempat lainnya selain ruangan ritual ini? Ada? Iya ada. Yaudah, ini saya netralin dulu. Nanti semuanya juga disita sama tim saya. Abis itu Mbak Indah anterin saya buat ke ruangannya ya. Iya baik Kak. Kak Sri, tolong bantuin aku Kak. Kak, aku minta tolong semuanya ini disita. Kainnya semuanya disita. Sama lilin yang dibawa tadi ya Kak. Ya, sama ini Kak, maaf. Ya Mbak Indah, di mana ruangannya? Iya, aduh. Ini Kak ruangannya. Oke. Yaudah Mbak, Tapi aku nggak berani. gak berani untuk masuk. Iya karena ke ruangan itu selalu kayak ada sosok yang ganggu aku terus. Yaudah, Mbak, tadi kan Mbak Indah udah saya netralin. Jadi sekarang Mbak Indah udah nggak usah mikirin tentang gangguan itu lagi. Saya ada di samping Mbak Indah terus ya. Tenang aja ya, saya minta tolong bantuan Mbak Indah. Bener nggak apa-apa Kak? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Ini kamar tidur aku. Oke, ini kamar tidurnya Mbak Indah dan saya juga mau nanya. Itu apa? Foto-foto yang udah dicoret, itu ada foto. Itu foto siapa ya, Mbak? Itu foto-foto yang saya santet Mbak. Foto-foto orang yang Mbak Aku Indah santet. santet. Aku gak nyaman banget sih di sini. Cuma entah kenapa energi yang tadi aku maksud di ruangan sebelum-sebelumnya itu emang mengarah ke tempat ini. Mbak Indah, kalau boleh tahu, Mbak Indah itu menyantet mereka, apa yang terjadi sama mereka? Karena saya dendam. Saya sakit hati banget Kak. Teman saya itu tuh fitnah saya. Bilang kalau yang nyolong barang-barang di kantor itu saya Mbak. Oke. Dia masukin barang-barang itu ke tas saya, padahal bukan saya yang nyolong Kak. Oke, terus Mbak Indah buat dia sakit Iya. atau... Saya santet dengan penyakit kulit. Oh, jadi korban-korban yang Mbak Indah santet ini jadi punya penyakit kulit gitu? Penyakit kulit yang bernanah dan menjijikan. Oke Mbak Indah, jujur sih saya kaget karena ngelihat foto korbannya banyak dan ini emang udah salah banget. Tapi sekarang Mbak Indah juga udah sadar kan? Iya. Udah sadar, udah mau berubah. Yaudah saya bantu. Tapi saya ngerasa di sini tuh ada benda. Entah jimat atau apa, Mbak Indah bisa kasih ke saya. Enggak, semua jimat, semua yang saya pakai ritual udah saya kasih waktu di studio Kak. Tapi Iya, udah nggak ada di sini. Di rumah saya udah nggak ada. tapi Sama nggak tahu. tadi yang di dalam yang Mbak Sita, udah itu aja kok. Oke, jadi jimatnya udah nggak ada sama sekali. Mbak yakin? Iya, saya yakin udah nggak ada. Karena pemirsa, ini aku juga makin keringetan banget karena aku ngerasain aura yang gak enak banget dari punggung aku. Dan sosok itu kayak punya rumah di sini. Sosok kuntilanak yang dari tadi itu mengganggu Mbak Indah dan kita. Mbak, saya izin untuk nyari ya benda itu ada di Silakan, mana. Mbak.
Mbak Indah ini kalung Mbak Indah? Iya, itu kalung yang diberikan oleh teman saya. Kenang-kenangan. Dari temen yang disantet juga? Iya, jadi dia nitipin ke kakaknya kenang-kenangan buat saya. Oke pemirsa, jadi aku udah nemuin energi yang kuat yang aku maksud itu berasal dari kalung ini. Jadi sosok tersebut, kuntilanak yang mengganggu Mbak Indah, rumahnya itu di kalung ini. Jadi malah salah Mbak. Kalau menurut Mbak, temen Mbak itu ngasih kenang-kenangan buat Mbak Indah, dia justru memberikan makhluk yang makin lama itu makin mengganggu Mbak Indah. Oke, ini emang udah gak bener sih. Ya Kak, aku nyesel banget. Aku benar-benar nyesel banget. Aku mau berubah Kak, aku Iya, mau iya. bersih. Aku Oke. capek Kak diganggu terus. Mbak Indah, ini kalung ini saya sita ya. Mbak Indah tenang aja, semoga Iya, setelah ini juga udah nggak ada lagi yang mengganggu Mbak Indah. Nah pemirsa, ini juga pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah melakukan santet dengan alasan apapun. Melalui dukun, apalagi kita melakukannya sendiri. Nah Mbak Indah, kalau kita sakit hati sama orang lain, lebih baik memaafkan dan mengikhlaskan, bukan malah menyantet. Ya Kak, aku janji aku gak bakal ngelakuin itu. Dan aku akan coba ikhlas kalau orang yang mau jahalin aku. Yaudah, semoga setelah ini Mbak Indah nggak akan diganggu sama apapun lagi. Ya, makasih Kak. Iya, Kak Sri. Ya. Aku minta tolong Kak, nanti semua barang-barang di sini disita juga ya Kak, digabung sama yang lainnya. Oke, siap. Udah, yuk Mbak Indah. Malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin, Rita dan juga Indah. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Rita supaya usahanya laku dia menggunakan penglaris, tapi Indah playing victim seolah-olah menjadi korban dan dia akhirnya mengirimkan santet. Dialah sang pelakunya. Gimana Roy, Rita dan Indah? Lebih menyeramkan dan membahayakan Indah sebenarnya ya? Iya, kalau Rita tuh kasihan dia nggak bisa ngomong dan yang ada adalah efek dari dia bermain Dia mistis. korban juga dari Iya. saingan bisnisnya. Iya. dia Iya, sih, dikirim Mas. juga. Iya, dikirim juga. Dan dia muntah-muntah terus gitu, nggak bisa ngomong. Kasihan Rita. Indah saya nggak simpatik. Saya bilang kan ke orangnya, saya nggak suka sama kamu. Gitu. Iya. Tapi dua-duanya bisa jauh lebih baik setelah malam hari ini. Dua-duanya mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Oke. Put, gimana tanggapannya Put? Kalau aku tadi lebih simpati ke Mbak Rita sih. Kasian ya. Dia korban aja sebenarnya. Dia beneran korban, not playing victim. Iya. Yang playing victim tuh yang Mbak Indah itu Indah. justru. Iya, Rita karena kondisi. Iya, karena ya, Rita karena supaya- kondisi. Seandainya dia nggak kirim santet duluan, mungkin dia nggak bakalan seperti itu. Warungnya usahanya mungkin bakalan laris. Sedangkan kalau Indah, dia terlalu gelap mata sih. Jadi menghalalkan semua cara. Seharusnya kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Jadi dia Kita- kena konsekuensinya sendiri. Mudah-mudahan mereka dapat yang terbaik ya. Terima kasih Putri Namorina sudah hadir di Menembus Mata Batin. Makasih ya, Mas. Sukses untuk semuanya. Thank you. Roy Yosef, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Thank you. Pemirsa, mengumbar kebencian dan dendam pasti hanya akan meningkatkan penderitaan pada diri sendiri. Lebih baik kita bersabar karena sesungguhnya pembalasan itu akan tiba. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan segera kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.